Baiklah, perkenalkan nama saya Zakia Usman Alamri dengan NIM 21021110600301. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan materi manajemen proses mata kuliah sistem operasi. Langsung saja, yang pertama ada deadlock. Deadlock adalah suatu kondisi di mana proses tidak lagi berjalan ataupun tidak ada komunikasi lagi antar proses di dalam sistem informasi. Deadlock disebabkan karena proses yang satu menunggu sumber daya yang sedang dipegang oleh proses lain yang sedang menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses tersebut. Dengan kata lain, setiap proses dalam set menunggu untuk sumber yang hanya dapat dikerjakan oleh proses lain dalam set yang sedang menunggu. Jadi, tidak ada satupun proses yang bisa di-running atau melepaskan sumber daya ataupun bisa dibangunkan. Kemudian, ada metode untuk cara penanganan deadlock. Yang pertama ada pencegahan. Di antaranya meniadakan mutual exclusion, meniadakan hold and wait, meniadakan information, dan meniadakan menunggu sirkular. Yang kedua yaitu ada penghindaran. Proses harus menyatakan seluruh sumber daya maksimum yang dibutuhkan sebelum dieksekusi. Ketika eksekusi berlangsung, proses meminta sumber daya yang diperlukan hingga batas maksimum yang dinyatakan di awal. Proses menyatakan kebutuhan melalui kapasitas sistem kemudian tidak akan dieksekusi. Yang ketiga yaitu pendeteksian. Untuk mengetahui ada atau tidaknya deadlock dalam satu graf dapat dilihat dari perputaran dan resource yang dimiliki. Jika tidak ada perputaran, berarti tidak ada deadlock. Jika ada perputaran, ada potensi terjadinya deadlock. Resource dengan instan tunggal dan perputaran mengakibatkan deadlock. Yang keempat yaitu ada pemulihan. Hal-hal yang terjadi dalam mendeteksi adanya deadlock adalah yang pertama, permintaan sumber daya dikabulkan selama memungkinkan. Yang kedua, sistem operasi memeriksa apakah kondisi circular wait secara periodik. Yang ketiga, pemeriksaan adanya deadlock dapat dilakukan setiap ada sumber daya yang hendak digunakan oleh sebuah proses. Yang keempat, memeriksa dengan algoritma tertentu. Metode yang kelima yaitu pengabaian. Maksud dari pengabaian di sini adalah sistem mengabaikan terjadinya deadlock dan pura-pura tidak tahu kalau deadlock terjadi. Dalam penanganan dengan cara ini dikenal istilah ostrich algorithm. Pelaksanaan algoritma ini adalah sistem tidak mendeteksi adanya deadlock dan secara otomatis mematikan proses atau program yang mendalami deadlock. Kebanyakan sistem operasi yang ada mengadaptasi cara ini untuk menangani keadaan deadlock. Cara penanganan dengan mengabaikan deadlock banyak dipilih karena kasus deadlock tersebut jarang terjadi dan relatif rumit dan kompleks untuk diselesaikan, sehingga biasanya hanya diabaikan oleh sistem untuk kemudian diselesaikan masalahnya oleh user dengan cara melakukan terminasi dengan Ctrl, Alt, Del, atau melakukan restart terhadap komputer. Kemudian yang kedua yaitu ada live lock. Live lock yaitu proses di mana eksekusi tidak dapat dilanjutkan meskipun proses tersebut sudah menggunakan CPU atau keadaan eksekusi. Live lock bisa terjadi ketika dua atau lebih proses terus-menerus melakukan pengulangan interaksi yang sama dalam menanggapi tanpa melakukan proses yang berguna. Proses ini tidak dalam keadaan menunggu, mereka berjalan secara bersamaan. Berbeda dengan deadlock, di mana semua proses dalam keadaan menunggu. Live lock bisa dihindari dengan memastikan hanya ada satu proses yang dipilih secara acak untuk diambil tindakan. Yang ketiga yaitu starvation. Starvation adalah kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock. Proses yang kekurangan resource karena terjadi deadlock tidak akan pernah mengalami resource yang dibutuhkan sehingga mengalami starvation atau kelaparan. Namun, starvation juga bisa terjadi tanpa deadlock. Hal ini ketika terdapat kesalahan dalam dalam sistem sehingga terjadi ketimpangan dalam pembagian resource. Satu proses selalu mendapatkan resource, sedangkan proses yang lain tidak pernah mendapatkannya. Cara mengatasi starvation ada dua, yaitu aging, yaitu proses awal yang diberi urutan N, pemrosesan dengan rumus N sama dengan P tambah T per P. N maksimum akan mulai dikerjakan dan proses yang lain dinaikkan tingkat urutan prosesnya, agar nanti jika ada proses yang lain masuk, proses terdahulu mendapatkan bagian resource yang dapat dikerjakan. Dan jika ada beberapa proses yang memiliki N maksimum, maka di antara proses tersebut
Dilihat dari waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Jika masih sama juga, maka dilihat waktu kedatangannya. Cara yang kedua yaitu round robin. Proses yang masuk akan dimasukkan ke dalam antrian menurut kedatangan proses tersebut. Dalam penyelesaiannya, suatu proses tidak akan langsung selesai jika waktu yang dibutuhkan melebihi waktu kuantum yang diberikan. Waktu kuantum adalah waktu yang diberikan untuk menyelesaikan suatu proses. Ketika suatu proses telah mencapai batas waktu kuantum, sisa dari proses tersebut dikembalikan ke antrian paling belakang dan resource dipindahkan ke proses selanjutnya. Dengan cara ini, semua proses yang mengantri akan mendapatkan resource secara bergantian atau tidak ada proses yang memonopoli resource, sehingga semua proses dapat diselesaikan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.